Shalom saudaraku, kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa di dalam GKM Menyapa. Biarlah kita selalu berada di dalam kasih dan lindungan akan kebaikan Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur juga di dalam bulan ini kita memperingati akan hari ulang tahun negara kita yang ke-75 tahun. Suasana ulang tahun negara kita di tahun 2020 ini agak berbeda dengan suasana di mana perayaan hari ulang tahun di tahun-tahun yang lalu. Ketika pandemi COVID-19 membuat kita tidak bisa merasakan yang namanya suasana meriah akan perayaan hari ulang tahun bangsa kita. Tetapi biarlah perayaan tidak akan pernah menggantikan yang namanya pemaknaan, di mana kita terus mau memaknai bahwa semangat bahkan arti perjuangan dari para pejuang kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan sehingga kita boleh menikmati kemerdekaan itu sampai pada saat ini. Saudaraku, saya mulai merefleksikan satu pertanyaan bagi diri saya sendiri. Saya bertanya, apakah saya sudah sungguh-sungguh mencintai bangsa ini? Atau jangan-jangan saya hanya sekedar ada dan hidup di tengah-tengah bangsa ini, tetapi sebenarnya saya tidak memiliki rasa kecintaan yang sungguh akan bangsa Indonesia. Ketika saya memikirkan satu pertanyaan ini, saya mulai terfikir dengan kisah Nehemia. Ketika dia di dalam perjuangannya untuk boleh membela bangsanya, ketika dia di dalam juga kerinduan untuk selalu menggumuli bangsanya, walaupun dia sudah berhasil, walaupun pada saat itu dia sudah memiliki jabatan yang tinggi, dia sebagai orang yang dipercayakan oleh Raja Artasasta, dia sebagai pelayan yang sungguh juga menjadi kesayangan bagi raja. Tetapi dia tidak pernah melupakan akan bangsanya yang mengalami kesusahan. Kita tahu bersama bahwa kisah Nehemia ini ketika saudaranya Hanani memberitahukan bahwa bangsanya itu berada dalam bahaya, bangsanya itu berada dalam satu kesukaran yang besar, tembok-tembok Yerusalem telah dirobohkan. Apa respon dari Nehemia? Apakah dia hanya berpangku tangan? Apakah dia hanya cuek? Apakah dia masa bodoh? Yang penting saya kan tidak masalah. Yang penting saya sudah nyaman. Pusing amat dengan bangsa saya. Biarkan mereka merasakan kesusahan sendiri. Tetapi berbeda dengan sikap Nehemia. Kecintaan akan bangsanya membuat dia selalu untuk berdoa, bergumul kepada Tuhan, sehingga dia memohon kepada raja untuk boleh dia pergi kepada bangsanya dan membangun kembali tembok Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Ketika kita juga melihat situasi bangsa kita akhir-akhir ini, apakah kita hanya berdiam diri? Apakah kita hanya berpangku tangan? Apakah kita tidak memikirkan untuk boleh menunjukkan rasa cinta kita kepada bangsa kita? Tidak perlu dengan hal-hal yang besar, tetapi cobalah kita memulai dengan hal yang sederhana. Dan hal sederhana itu seperti yang pernah dituliskan Paulus di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2, firman Tuhan berkata, "Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah saya dan saudara mengambil bagian, mengambil peran yang paling sederhana untuk bangsa kita, yaitu mulai untuk secara konsisten mendoakan bangsa kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan boleh menuntun 75 tahun Indonesia di dalam segala problema, di dalam segala situasi dan kondisi yang ada, kita boleh melihat bahwa Tuhan tetap memiliki rancangan yang indah bagi Indonesia. Biarlah kita setiap anak Tuhan yang ditempatkan di bumi persada ini, kita boleh mengambil bagian, mengambil peran untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat, mendoakan bangsa kita secara serius di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Dalam setiap problema yang ada, biarlah Tuhan boleh campur tangan memimpin pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka memiliki hati yang takut akan Allah untuk menjalani semua tanggung jawab kepemerintahan sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami datang bersyukur dan kami berdoa kepadamu. Amin. Konten ini bisa Anda akses di YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, dan Radio Sumber Kasih 90,2 FM.